Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, ya. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Jangan di skip supaya kalian memahami sepenuhnya dan tidak salah paham. Dan kalian bisa menyesuaikan dan kalian bisa ambil yang resonate saja untuk kalian, ya. Yang nggak resonate, yang nggak sesuai silahkan kalian buang saja, ya. Dan untuk bisa mengetahui bacaan ini untuk kalian atau bukan, kalian harus tonton dari awal hingga akhir, jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin seperti itu. Dan untuk general reading seperti biasanya saya tidak menentukan tema apapun, saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Jadi apapun yang ditunjukkan oleh semesta kali ini akan saya bahas, ya, saya beritahukan kepada kalian, ya. Dan, asik nggak asik, seru nggak seru, ya, suka nggak suka akan tetap saya bacakan karena dalam setiap pembacaan saya tidak menentukan, tema, ya. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Silakan kalian simak, ya. Kita mulai untuk mengetahui temanya apa, ya. General reading vice versa, energinya bisa terbolak dan terbalik, tertukar antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan, ya. Kalau memang tidak pas atau tidak cocok sama sekali, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang sekarang ini, ya. Oke, kita lihat ya temanya apa. Silakan konsentrasi, fokus, tapi tetap rileks. Semoga banyak yang ketarik energinya karena ini adalah energi rame-rame massal, ya. Banyak orang, banyak yang nonton, yang ketarik pastinya yang dominan atau yang paling kuat energinya. Kita lihat ya teman-teman ya, temanya apa. Tentang apa? Apakah ini permasalahan kalian? Apakah ini yang sedang kalian hadapi atau bukan? Insecurity. Ada dari kalian, ya, yang sedang gelisah, ya. Sedang gamang, sedang ragu-ragu, sedang merasa tidak aman, merasa apa ya? Ragu-ragu yang paling besar, ya. Ketidakyakinan tentang sesuatu. Sesuatu ini apa? Tentang satu penolakan, ya. Bisa kalian yang menolak seseorang atau seseorang menolak kalian, ya. Oke, dan di sini renewal. Impasi. Ini teman-teman ceritanya. Ada satu hubungan bersama seseorang, ya. Di mana mungkin kalian mengalami satu kebuntuan dalam hubungan atau kebuntuan dalam menghadapi seseorang tersebut, ya. Di mana kemudian ada penolakan, ya. Mungkin kebuntuan itu terkait dengan rejection, itu penolakan bisa blokir secara komunikasi, bisa penghindaran, atau mungkin yang paling parah adalah memutuskan hubungan. Bisa kalian yang memutuskan atau dia yang memutuskan. Karena apa? Karena dianggap hubungan ini mengalami satu jalan buntu. Ya, buntu. Hubungannya buntu, mau diapakan lagi, ya? Saya sudah lelah dan buntu. Saya capek sama pembacaan yang energinya ya mirip-mirip, ya. Hampir 1 bulan ini, ya. Dan di sini ingin adanya renewal. Kalian bisa zoom, ya. Kenapa kok ceritanya tetap aja Bunda nggak tahu, sama semesta suruh membacakan tentang ini. Kalau saya pengennya yang nyenengin-nyenengin aja, ya, yang bikin penonton saya itu bisa, yang nggak subscribe jadi subscribe, ya, terus yang bisa berhalu-halu, ya, dia mencintaimu setengah mati, ya, dia rindu kangen ingin memelukmu, hasratnya luar nah itu sebenarnya saya suka yang tema-tema seperti itu. Tapi apa daya saya tidak menentukan tema apapun, ya. Saya lebih menyukai yang seperti ini, lebih natural, dan saya tidak membuat konsep, ya. Jadi saya berjalan begini saja, ya, mengalir saja, kartunya saya keluarkan, saya ganti-ganti, ya. Yang jatuh baru saya baca, gitu. Jadi bukan saya ambil, gitu, ya. Oke. Jadi di sini ada yang ingin renewal, dalam artian itu pembaruan. Renewal itu sesuatu yang baru, ya. Mungkin sudah nggak ingin lagi sama hubungan bersama seseorang ini, rasanya buntu, ya. Sudah mau dibawa kemana atau mungkin segitu-gitu aja, ya, buntu. Kayak gang buntu, ya, mentok lah, ya, mentok. Kemudian di sini ada yang menolak untuk melanjutkan hubungan. Ada juga
sudah buntu, orang sudah memblokir, orang tersebut sudah blokir, terus mau gimana? Tapi di sini ada kegelisahan, ada ragu-ragu. Yang untuk kalian yang menolak atau sudah nggak ingin sama orang itu, mungkin sudah dinyatakan atau mungkin menghindari, kalian yang blokir, ada kegelisahan. Loh, saya habis memutuskan atau saya habis memblokir, saya sudah menghindar, kok saya jadi gelisah, ragu-ragu, apakah yang saya lakukan ini benar atau enggak ya? Atau bagaimana ya dia setelah saya menolaknya ya, saya memutuskannya ya, saya memblokirnya ya gitu. Ada perasaan yang seperti itu. Tapi di sini saya lebih merasakannya walaupun di balik keraguan atau kegamangan, kegelisahan yang dirasakan oleh kalian atau mungkin terbalik dia yang merasakan ini ya, ada satu kayak energi pencerah ya, energi-energi merasa ya sudahlah, mau apa lagi? Yang jelas saya begini bukan karena, saya kejam, tapi saya ingin adanya satu perubahan yang lebih baik. Itu sih. Oke, sampai sini adakah dari kalian? Masih menit ke-6 ya. Adakah dari kalian yang resonate atau cocok ya? Sebelumnya saya lanjut, saya mau sapa kalian subscriber saya, terima kasih banyak ya. Kalian itu support saya yang paling luar biasa dalam membuat konten. Kalau dari saya sendiri sebenarnya semangatnya memang sudah lesu, bosen saya jadi tarot reader. Pengennya jadi apa ya? Jadi dokter ya nggak bisa. Jadi pilot apalagi, ya kan? Ya sudahlah, karena kalian mungkin memberikan saya energi semangat untuk tetap jadi tarot reader, ya saya lakukan. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Dan kalian dari mana? Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, terutama yang baru saja gabung, di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dukung channel ini dengan like, share, komen, juga share ya, supaya channel ini tambah maju dan saya tambah semangat. Oke ya, komentar yang baik-baik, yang positif-positif, supaya kembali kepada kalian juga lebih-lebih berkali-kali lipat baiknya. Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Seseorang yang mungkin terhubung dengan kalian ya, mungkin yang memutuskan atau menolak ya, atau memblokir, atau kalian yang berbuat seperti itu. Kita mau lihat ya, dia ini siapa ya. Siapa dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Kita lihat ya, semoga ini sih dianya kalian. Sehingga mungkin ini cocok untuk kalian memang bacaannya ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Waduh, kok sangar ini orangnya. Ini kemarin juga keluar ini, energi Knight of Cup ya. Orangnya itu menarik ya. Orangnya menarik walaupun tidak semua itu romantis. Tidak semuanya itu cakep, tidak semuanya. Tapi secara energi itu bisa memikat kalian ya. Kadang-kadang kalian juga heran, kenapa ya saya kok bisa senang sama orang ini ya. Padahal orangnya agak kaku karena di sini ada idealistik ya. Bisa kelihatan nggak? Idealistik. Nah, ya. Ada yang memang sangar, bodinya itu bentuknya bagus ya. Bisa laki, bisa perempuan. Kalau perempuan itu gaya ya, mentereng gayanya, pakai kacamata hitam, modis gitu. Ya. Orangnya kalau saya lihat di sini kelihatannya nggak romantis, tapi sebenarnya hatinya melo loh, ya. Biasanya ditutupi dengan gayanya atau dengan perawakannya yang mungkin nggak menampakkan bahwa dirinya itu baperan gitu. Padahal kalau saya lihat sih seperti semacam pejuang-pejuang cinta gitulah. Ya, kita lanjut ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oke. Oke. Orangnya itu punya jiwa kepemimpinan atau pernah jadi pemimpin ya.
Saya nggak tahu pemimpin apa, memimpin dirinya sendiri juga bisa. Punya jiwa-jiwa pemimpin dan orangnya itu mau moving forward. Jadi orang yang memang punya sebenarnya bergeraknya itu cepat ya, punya orang yang lincah ya, lincah, punya inisiatif, kreatif ya. Beberapa menyukai olahraga tertentu ya. Di sini mungkin ada beberapa yang golf ya, tapi golf kok gini ya. Kalau ini namanya bukan golf menurut saya ya. Golf kok kayak gini sticknya ya. Mungkin ada yang beberapa memang menyukai golf ya, atau bekerja di industri industri di bidang itu golf. Coba saya lihat orangnya itu gini. Ada di sini saya melihatnya juga LDR ya, karena kalau di kartu tradisional itu dia melihat jauh ke pulau seberang gitu ya, bisa lihat ke negara seberang atau gimana. Ada beberapa yang memang LDR ya, walaupun nggak semua di sini. Dan dia melihat jauh ke kalian ya, dari kejauhan gitu loh ya. Saya melihatnya di sini orangnya memang baperan ya, sebenarnya baperan, tapi mungkin seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak ditampakkan ya. Orangnya itu penuh empati ya, penuh empati, perhatian sebenarnya sama orang lain dengan intuisinya juga kuat. Terus di sini saya melihatnya orangnya sebenarnya penuh kasih ya. Kemudian kita lihat lagi siapa sih dia. Seseorang yang terhubung dengan kalian dengan cerita seperti tadi ya. Itu mau terbuka tertutup lagi. Oke. Orangnya itu pernah punya trauma dalam hal cinta, dalam hal hubungan. Kemudian orangnya ini sulit untuk bisa move on, orangnya gagal sulit ya move on. Bisa ini move on dari kalian setelah kalian menolaknya. Kemudian ada juga orang yang memang kalau sudah kehilangan atau terpuruk karena cinta itu biasanya sulit untuk bisa melupakan ya. Sekali lagi orangnya ini baperan, energinya lebih ke feminin ya, entah itu cowok atau cewek ya. Baperan, maksudnya perasaannya itu halus ya, halus selembut sutrat, 9 of Wands ya. Orang ini sebenarnya adalah orang yang banyak beban ya, beban hidupnya itu banyak. Kemudian saya lihat mungkin beberapa sakit ya teman-teman ya, sakit atau sakit-sakitan karena bebannya banyak ya, bebannya banyak. Atau memang orangnya punya fisik yang kurang kuat sehingga gampang sakit. Ya, padahal di sini sering olahraga ya. Kalau olahraganya golf, ya nggak tahu lagi masa itu juga bisa membuat sehat ya mungkin. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah golf ya, nggak pernah. Dan di sini orangnya itu banyak tekanan ya. Saya melihat orang yang banyak tekanan. Jadi teman-teman, kalau memang orang-orang ini bukan orang yang kalian pikirkan, berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian. So simple gitu aja ya. Ambilnya yang menurut kalian bagian-bagian yang memang resonate ya. Oke. Orang ini memang memang orangnya itu sebenarnya kalau pergerakannya lincah ya. Tapi entah kenapa, mungkin karena trauma ini atau memang orangnya itu kaku ya. Jadi untuk pembaruan, untuk dikasih saran itu kan kalau orang kaku itu kan sulit masuk ya. Jadi orang ini entah karena yang saya bilang trauma atau apa, atau bapernya kebawa-bawa karena gagal move on. Orang ini tuh apa ya? Sulit untuk bangkit ya. Diajak bangkit itu sulit ya. Walaupun di sini sebenarnya keinginannya ada ya. Inspirasi untuk tujuan baru itu ada, tapi untuk merealisasikan karena saya lihat secara mental orang ini sama seperti yang kemarin ya, mirip. Secara mental nggak stabil ya. Pada saat dia itu memang mood ya, mood swing juga, ya dia mungkin bisa mengeksplor ini semangatnya ya, jiwanya yang penuh inisiatif dan kelincahannya dalam segala hal. Tapi kalau saya lihat saat ini orang ini lagi lemes-lemesan, padahal sebenarnya aslinya bukan orang yang lemes-lemesan gitu. Oke. Kita lihat ya, ceritanya di antara kalian. Kenapa sih membuat kalian itu mungkin menolak dia, ya? Hubungan kalian ini ada apa kok seperti ini? Kita lihat ya secara detail untuk ngecek apakah memang bacaan ini untuk kalian atau bukan, karena ini rame-rame. Untuk
kalian yang nggak ingin rame-rame dan massal seperti ini pembacaannya, kalian bisa personal reading. Personal reading di saya nanti tata caranya akan saya jelaskan di akhir video ya. Caranya gimana untuk bisa baca, interaksi langsung ketemu saya ya nanti. Kita lanjut ya untuk mengetahui kisah di antara kalian ya seperti apa. Oke, kita lihat ya. Kisah di antara kalian seperti apa? Kisah di antara kalian seperti apa? Ini lampunya kok nggak enak sih? Kisah di antara kalian seperti apa? Oke. Saya melihat ya, entah dia entah kalian itu banyak menghabiskan waktu seakan-akan single ya. Jadi tidak menghabiskan waktu berdua dengan dia ya, terutama untuk yang LDR saya bilang tadi ya. Gimana mau bisa bersama wong jauh ya kan. Jadi lebih banyak sibuk dengan orang lain daripada kalian ya. Atau kalian yang sibuk dengan kehidupan kalian sendiri, entah itu pekerjaan atau apapun, daripada sama dia. Jadi waktu di antara kalian itu memang tidak banyak ya, terutama pertemuannya ya. Kalau yang terutama untuk yang LDR, oke. Jadi kisahnya itu gini, oke. Karena mungkin banyak yang LDR ya di sini, walaupun nggak semua ya teman-teman, tapi kalau untuk ketemu secara langsung itu memang jarang saya lihat ya, walaupun nggak LDR. Di sini saya lihat ya, setiap pembicaraan ya, entah langsung ataupun secara nggak langsung, secara komunikasi ya, hanya lewat telepon atau video call, itu banyak apa ya, kayak kalau nggak langsung itu kan sulit dalam menyampaikan apa ya, beda kalau kita ketemu itu secara gestur, energinya itu bisa langsung, bisa terasa ya. Ini jadi menimbulkan banyak masalah, kadang-kadang salah chatting ya, bahasa chatting sama bahasa langsung disampaikan dengan intonasi atau apapun. Persepsi masing-masing itu kan berbeda. Di situ sering ada yang namanya kesalahpahaman gitu ya. Salah persepsi. Oke. Saya melihat ya, lebih banyak pengaruh bukan pengaruh sih. Hubungan kalian itu kalau untuk quality time antara kalian berdua, itu saya lihat jarang sekali ya, jarang sekali. Mungkin lebih banyak dihabiskan dengan orang lain. Jarang. Maka dari itu mungkin yang seperti saya bilang tadi ya, mana tadi? Ya, hubungan kalian itu seakan-akan ya akhirnya nggak asik. Mungkin pertamanya masih asik-asik saja. Kalau komunikasinya lancar ya, video call masih sering ya, lama-lama ya bosen loh, nggak pernah ketemu ya, ketemunya jarang. Gimana? Ini 2 nggak saya ambil. Lagi ya, bagaimana sih kisah kalian? Ya, di sini saya lihat ya, orang ini atau mungkin kalian ada yang masih terikat sama orang lain. Kalau tidak ya, secara jiwa masih terikat dengan masa lalu ya. Banyak yang seperti itu, walaupun nggak semua. Kemudian beberapa seperti ini. Ada yang memang berencana untuk membuat satu hubungan menjadi lebih serius, entah itu tunangan, lamaran, atau justru menikah. Di sini ada komitmen yang lebih serius. Tapi apa? Saya melihatnya kayak kurang greget ya, entah dari dia atau dari kalian untuk mewujudkan itu. Ya. Jadi kesannya hubungan yang seperti ini belum selesai nih, masih 4 kartu. Kayak kurang apa ya? Mungkin salah satu niat banget, yang satu kayak kurang niat ya. Banyak ke distract atau fokusnya tidak kepada hubungan tersebut ya.
Ada hal lain, bisa pekerjaan, bisnis atau apapun. Jadi untuk hubungan sudah jarang ketemu ya. Akhirnya nggak fokusnya ke yang lain ya. Kemudian gini, saya melihat ya ada di sini obsesi saja ya, obsesi. Jadi hubungan itu berlandaskan obsesi ya. Entah kalian yang terobsesi atau sudah saking terbiasa ya, mungkin hubungannya lama, akhirnya semacam kayak rutinitas dan kalau nggak ada nggak enak, itu aja. Jadi kayak perasaan-perasaan atau rasa-rasa yang menuju keseriusan untuk mewujudkan rencana ini mungkin kayak ambyar ya, blur, jadi kabur, nggak fokus lagi. Karena apa? Di sini ketemuan kurang. Kemudian saya lihatnya di sini banyak menghabiskan waktu ya. Yang paling penting adalah banyak menghabiskan waktu bukan berdua, quality time-nya kurang. Saya ulang lagi. Dan di sini karena di sini fotograf ya teman-teman. Mungkin ya kalian hanya bisa kalau kangen bisa lihat foto tok, stalking, lihat medsosnya ya, mengingat-ingat memori, mengingat-ingat momen-momen berkesan. Contohnya bagaimana dia memberikan kesan bahwa ada kesungguhan. Kesungguhan lah saya dikenalkan oleh keluarganya, kepada keluarganya ya. Itu seakan-akan berarti ya. Momen-momen berarti seperti itu yang dipegang ya. Seperti itu. Tapi secara kenyataannya ya, orang ini secara kesungguhan ya, seakan-akan tidak sungguh-sungguh untuk bisa mewujudkan hubungan yang lebih serius sama kalian. Seperti itu ya. Aduh sorry. Iya opo sih. Oke, lanjut ya. Oke, jadi seperti itu ya kisahnya teman-teman. Jadi kalau memang sama, tetap simak ya, karena ini masih panjang ceritanya. Yang kita mau bahas masih panjang, entah perasaan dia, niat dia ya, tujuan dia, kondisi dia. Kita mau lihat ya. Kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lain ya. Kalau memang kalian suka dengan bacaan ini, jangan lupa di-subscribe. Dan kalau kalian ada beberapa bagian yang cocok, ada yang nggak cocok, nggak ada masalah karena ini general. Ambil saja yang menurut kalian menyenangkan, menurut kalian itu manfaat, menurut kalian itu resonate untuk kalian. Oke, sesuaikan saja. Karena ini rame-rame bukan untuk kalian. Jadi jangan GR, jangan terlalu sensitif ya. Karena ini rame-rame. Lanjut ya teman-teman. Saya lihat kok miringnya nggak enak ini. Oke, ini tengah. Oke, kita lihat ya teman-teman. Banyaknya teman-teman banyak yang nonton paling ya, temannya banyak. Coba kita lihat ya, kondisi dia saat ini ya. Kalau ada blokir, ada pembatasan, ada penolakan, ada pemutusan hubungan ya. Kondisi dia saat ini seperti apa? Kita lihat. Kondisi dia saat ini. 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 Loh, kok nggak mau dilihatin? Tidak ditunjukkan. Kalau ini 2 kali sudah keluar. Saat ini kondisinya seakan-akan energinya terputus dan energinya jauh ya. Energinya jauh karena apa? Ini ada jangkar, ini ada kapal, tapi jangkarnya putus ya. Jadi ini melalang buana. Bisa menjauh ya. Energinya menjauh secara energi, bisa jauh memang secara fisik jauh, apalagi yang tadi RDR ya. Ada juga yang biasanya telepon, WA ya, atau mungkin video call atau apapun ya, berkomunikasi. Ini agak lepas kondisinya. Di mana dia di sini kalau kapal nggak ada jangkarnya, melalang buana ya. Ngelayung artinya apa? Tak tentu arah ya, berjalan tak tentu arah. Kita lihat lagi ya. Bagaimana kondisi dia saat ini? Kondisi dia saat ini. Ya. Di sini ada pertimbangan-pertimbangan yang sedang dia pikirkan.
ya, pertimbangan-pertimbangan yang sedang dia pikirkan. Dia timbang-timbang karena courthouse itu persidangan, artinya persidangan itu ruang sidang untuk menimbang, mempelajari ya, kemudian ya menggali lebih dalam lah ya, hubungan di antara kalian. Jadi apakah dia memikirkan? Iya, karena apa? Karena dalam pikirannya yang layung tadi ya, yang melalang buana, yang entah kemana, tanpa arah dan tujuan, di sini saya lihat dia banyak mempertimbangkan tentang hubungan bersama kalian, ya. Dan dia di sini juga mengamati dalam artian mengamati kalian, perkembangan kalian. Jadi bukan hanya kalian yang ingin tahu kondisi dan kabar dia ya, dia juga ngebatin ya, minimal ngebatin bahwa sedang apa ya, apa yang dirasakan dia ya, maksudnya kalian gitu ya, kamu gitu ya. Di sini saya melihat orang ini ada beberapa yang melakukan perjalanan ya, kondisinya entah itu karena pekerjaan dinas atau memang dia orang yang suka ngelencer ya. Ada juga di sini yang memang kondisinya nggak tahan ingin ketemu. Terutama yang LDR ingin ketemu. Ya, ingin loh ya. Apakah dia pasti menemui? Belum tentu ya. Ini hanya energi ya, bukan teropong. Bukan lihat dia lagi ngapain, tuk jalan menuju kalian, pesan tiket ya, mau berangkat. Enggak seperti itu. Ini hanya energi keinginan atau mungkin niat-niat dia untuk menemui kalian ada di sini ya. Jadi kondisi dia ada yang kondisinya itu kayak enggak tahan, pengen ketemu ya. Mungkin untuk apa ingin ketemu? Karena di sini saya lihat terutama yang baper ya, yang merasakan bahwa saya harus ketemu karena coffee cup ini adalah meeting ya, and conversing. Ada yang ingin diomongkan seperti itu. Untuk apa? Kalau saya lihat yang ingin menemui terutama adalah untuk memperbaiki atau renewal, memperbaiki hubungan. Ya, saya di sini nggak mau lebih detail lagi dalam hal siapa yang memutuskan, siapa yang memblokir ya. Silakan kalian sesuaikan sendiri ya. Dan di sini saya melihat orang ini kondisinya, kabarnya, saya nggak tahu orang ini punya uang atau enggak. Tapi di sini dia memberikan banyak hal, ya, nggak hanya materi, ya. Ada yang memberikan kasih sayang, perhatian kepada orang lain, terutama adalah orang-orang lamanya dia. Orang lama ini bisa keluarga, bisa orang-orang kantornya, ya, dalam pekerjaannya, ya. Kemudian di sini ada banyak berkah kalau saya lihat hidupnya, ya. Dia banyak memberi, dia juga banyak menerima. Dan di sini saya melihat orangnya, ya. Kok saya merasakan, bentar ya. Gini, orang ini terutama ya teman-teman, kalau ada kaitan dengan kalian tentang materi atau pekerjaan atau sesuatu usaha ya, atau mungkin kalian menyuruh orang ini berusaha atau kalian mentarget orang ini ya, atau di sini orang ini pingin gini, orang ini kayaknya melihat kalian itu posisinya ya entah secara ekonomi atau secara apapun ya berbeda dengan dia, tingkatannya lebih tinggi. Nah, dan dia ingin mengejar itu, dia nggak ingin disepelekan ya. Maka dari itu di sini kondisinya dia bekerja keras. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia ini bisa setara atau mungkin tidak jauh-jauh amat sama kalian ya. Saya nggak tahu kenapa kalian berpisahnya atau kalian kenapa, yang jelas tadi karena mungkin banyak waktu quality time-nya kurang ya. Mungkin dari situ banyak konflik, kemudian mungkin mengarah kepada perbedaan ya, di mana satu itu lebih punya, yang satunya enggak, atau status sosialnya lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Nah, itu akhirnya terbahas-bahas ya, terungkit-ungkit atau sampai ke sana-sana lah ceritanya seperti itu. Jadi orang ini ingin meninggikan derajatnya ya, walaupun tidak bisa setara ya, minimal itu tidak jauh-jauh amat. Kondisinya seperti itu ya.
Coba saya lihat lagi, perasaan dia kepadamu atau energi dia kepadamu perlu kita lihat. Energi dia kepadamu saat ini seperti apa? Kok saya lihat orangnya agak ngoyo ya. Beberapa itu agak ngoyo, dalam artian ada yang ngoyo ingin segera ketemu. Mungkin dari itu orang yang mungkin kalau pengen ketemu itu membutuhkan biaya, akhirnya harus kerja keras ya kan. Kemudian ada beberapa di sini ingin kalau ketemu nggak mau dengan tangan kosong, maka dari itu butuh yang namanya usaha keras untuk bisa memberikan sesuatu yang pantaslah untuk kalian. Nah, kemudian di sini ada juga orang-orang yang mempertimbangkan atau memikirkan ya kenapa sampai hubungan ini berantakan. Baguslah ya, artinya dia mungkin ada evaluasi ya, atau dia introspeksi diri di mana mungkin orang ini merasa kehilangan ya setelah nggak ada kalian atau tidak terhubung dengan kalian. Itu ada pembelajaran untuk dia untuk bisa introspeksi diri. Saya lihatnya seperti itu ya. Kita lihat ya bagaimana perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu seperti apa? Oke. Perasaan dia kepadamu tetap ya teman-teman ya, tetap. Walaupun di sini dia dengan circle-nya, dia dengan lingkungannya, kalian dengan lingkungan kalian sendiri, tapi perasaan dia stabil kepadamu ya. Perasaannya tetap ya, kalau dia memang cinta ya akan cinta terus sampai saat ini, saat kartu ini ditarik. Oke. Bagaimana perasaan dia kepadamu ya? Dia di sini ingin menunjukkan bahwa dia itu sungguh-sungguh tapi bukan hanya omongan, tapi dengan sesuatu yang nyata ya. Kalau memang kalian ada rencana untuk engagement atau hubungannya lebih serius, dia ingin menunjukkan bahwa dia layak ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin dia kerja keras untuk apa? Untuk menunjukkan kesungguhannya karena energinya dia di sini ada keseriusan ya. Kita lihat lagi ya. Di sini saya melihat Three of Wands ya. Saya melihat perasaan dia kepadamu sangat kangen ya, terutama yang jarang ketemu ya. Jarang ketemu. Perasaan dia kangen. Kemudian perasaan yang dia rasakan kepadamu apa sekarang ya. Saat kartu ini ditarik. Oke. Dia di sini ya, terutama untuk kalian yang ada rencana untuk mengarah hubungan yang lebih serius, orang ini tetap fokus kepada situ ya. Cuman ya, orang ini ada ketakutan juga bagaimana kalau terikat denganmu ya, karena orang ini masih ada walaupun dia sungguh-sungguh ya, bukan main-main sama kalian. Ada ketakutan kalau memang aku terkungkung dalam satu hubungan ya. Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Itu masih juga dalam pertimbangannya dia. Satu hal lagi, kalau dia pernah trauma sama hubungan, dia takut ya, ada ketakutan ya. Beberapa loh ya, nggak semua. Silakan kalian ambil bagian-bagian yang kalian cocok saja ya. Karena ini rame-rame, ceritanya campur aduk, bisa ceritanya orang berapa ini yang sampai sini kalian nonton ini berapa yang nonton? Ya itu nonton semua. Jadi nggak mungkin bisa sama semua ya nggak sih? Gitu. Jadi orang ini ada ketakutan atau trauma itu terulang kembali ya, kalau kalau memang ada ikatan ya dengan kalian. Lanjut ya. Oke, kita lihat bagaimana perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu, oke. Saya melihatnya ya teman-teman. Oke. Perasaan dia kepadamu, di sini ada kekecewaan ya. Kekecewaan. Kalau memang dia ya yang meninggalkan kalian, di sini ada kebangkitan atau rasa-rasa yang mungkin menyadarkan dia bahwa ternyata berpisah denganmu itu nggak enak ya. Ada kesadaran ya. Kemudian kalau memang kalian yang memutuskan untuk meninggalkan dia, di sini dia merasakan ada kekecewaan yang besar ya. Kenapa kalian meninggalkan dia? Ya. Adakah kemarahan? Saya merasakan memang ada. Kemudian di sini saya melihat perasaan dia kepadamu. Dia tidak pernah di sini merasakan bahwa kalian ya ada hal-hal yang kebaikan kalian yang tidak bisa dia lupakan ya.
terutama dia yang telah kalian support secara materi, karena di sini adalah Six of Pentacle. Ya. Bisa kalian zoom. Ya. Six of Pentacles itu energi pemberian, ya, pemberian, take and give, ya. Jadi silakan kalian sesuaikan. Kalau dia yang banyak memberi, ya kalian sesuaikan, atau kalian yang lebih banyak memberi, silakan kalian sesuaikan juga. Oke, jadi seperti itu perasaan dia kepadamu. Sekarang kita lihat, apakah ada niatan dia untuk menuju kalian? Karena kalau dia yang memutuskan, otomatis kalau ingin kembali kepadamu, ya, dia akan gengsi. Kalau kalian yang memutuskan, ya, pastinya ya logika saja orang mau mengajak untuk menyatu kembali, ya, berhubungan kembali, itu kan masih mikir ya apakah mau diterima atau enggak, ya, ada ketakutan seperti itu. Ya, itu wajar sih, ya. Jadi kita mau lihat saja ya, apakah dia ada keinginan untuk kembali, energi keinginan, ya. Jadi untuk nyata kembali atau enggak, itu nggak usah dipikirin ya. Ya, karena apa? Kartu tarot itu bukan sesuatu yang nyata juga, melihat sesuatu yang nyata, ya, melihat energi. Dengan apa? Medianya ini, ya, bisa benar, bisa salah. Ya, seperti itu. Oke. Kita lihat ya, memang sebagian di sini yang sudah kangen dan nggak tahan memang ingin datang, tapi sebagian yang lain kita juga harus lihat ya. Sebagian besar yang lainnya ya, sebagian kecil memang ada di sini yang sudah kangen dan ingin segera bertemu ya. Untuk sebagian yang lain kita mau lihat dong, apakah semuanya seperti itu kangen ya? Kan nggak juga. Kita lihat ya, sebagian yang lain seperti apa. Saya ambil 3 dari sini dan 3 dari kartu Lenormand ya, untuk bisa menguatkan. Saya ambil 3 dari sini, 3 dari Lenormand. 3 Oracle, 3 Lenormand. Apakah dia ingin kembali padamu, ingin menuju dirimu atau tidak? Ya. Semua akan saya bacakan ya. Very soon. Ya. Sebagian besar terutama yang long distance relationship ya, yang memang cintanya stabil seperti ini, yang saya bilang perasaannya nggak berubah kok sama kalian ya. Ya nggak berubah, ingin segera ketemu. Coba saya lihat. 2 nggak saya ambil. Oke. Ya. Untuk yang merasa ya, merasa gengsinya agak kebesaran dan takut ditolak atau semacam itu ya. Di sini dia masih mempertimbangkan masih berproses rupanya ya, untuk bisa menurunkan gengsinya atau berproses untuk melihat dari jauh apakah kira-kira kalian mau menerima. Dia nggak siap dengan reaksi-reaksi yang sekiranya tidak sesuai ekspektasi. Sebagian besar ya, sebagian besar ya, itu ingin ketemu ya, terutama yang LDR. Di sini ya, Three of Wands, distant horizon, dan di sini journey, ada perjalanan, dari sini renewal. Orang yang memang cinta ya sama kalian. Entah kalian atau dia yang memutuskan, dia akan datang. Ya. Jadi kalau dia nggak datang secara nyata, berarti dia dalam proses ya, untuk menurunkan egonya terlebih dahulu ya, mengukur bagaimana kedalaman perasaannya kepadamu ya, untuk selanjutnya apakah layak saya untuk mendekati kamu lagi. Oke. Past life relationship. Oke. Karena di sini saya melihatnya ada yang masih trauma dengan masa lalu, itu kenceng ya energinya teman-teman ya. Dan dia nggak mau gagal lagi. Mungkin pola-polanya ada yang mirip dengan pola hubungannya dia di masa lalu ya. Dia sangat takut di sini. Oke. Kita cek lagi dengan Oracle, dengan Lenormand ya, Lenormand. Kita lihat apakah ada keinginan dia untuk menuju dirimu. Ya, kita lihat. Kalau sudah begini judulnya apa dong teman-teman ya?
Saya selalu bingung dengan judul, jadi makanya kadang-kadang saya itu judul seakan-akan kayak nggak sama ya dengan yang dibacakan ya. Kalau dari awal biasanya gitu, tapi kan saya memberi judul setelah semuanya selesai dan memang kadang-kadang judul itu saya nggak bikin judul. Jadi jangan lihat judulnya ya teman-teman, mending kalian simak dari awal hingga akhir. Seperti itu sih. Di sini Ki, ya. Saya melihat ya banyak ya, nggak sedikit yang memang hatinya nggak bisa kemana-mana, hanya terkunci padamu. Orang-orang yang seperti itu, saya mau di sini mau yakinkan ya, kalau memang dia datang, ya memang dia cinta. Apakah dia ada maksudnya? Nggak usah mikir yang sampai ke sana-sana ya. Orang yang memang cinta sama kalian dan tidak bisa melupakan kalian ya. Mau dia yang mutus, mau kalian yang mutus, kalau dia datang, berarti dia sungguh-sungguh ini sama kalian ya. Jadi lupakan atau singkirkan pikiran-pikiran yang lain selain antara kau dan dia ini ya. Apakah dia ada maksud? Nggak usah wis pikiran-pikiran gitu mengganggu hubungan, mengganggu jiwa kalian juga. Oke, saya melihat di sini orang yang memang kesepian atau mungkin orang yang sudah hubungannya hancur sama kalian kemudian memikirkan ya, mempertimbangkan ya. Yang masih mempertimbangkan saya lihat ya, masih prosesnya agak panjang dalam mempertimbangkan dan untuk mau kembali kepadamu, itu pertimbangannya banyak. Jadi nggak semuanya itu, mau mau segera atau cepat, very soon, cepat datang. Tapi beberapa masih harus menjalani proses dari semesta ya, fase di mana dia harus, mengambil pelajaran dan kemudian membuat dia sadar ya, eee, dan mengambil pelajaran dari hubungan bersama kalian. Oke, lanjut ya. Apakah dia ingin kembali? Oke. Nggak masuk ya teman-teman, terlalu banyak. 4. Apakah dia ingin kembali? Terlalu banyak. Saya cuma butuh 1. Kalau saya sebut 1 biasanya keluar 1. 1. Oke. Oke. Teman-teman, ada yang memang akhirnya tidak bisa menahan ya, hasrat, gairah ya, perasaannya kepadamu ya. Ada di sini yang sangat menderita dan penderitaannya akan semakin dalam kalau tidak segera ketemu atau tidak segera berbaikan sama kalian. Di sini ya. Kalau orang-orang yang seperti itu sampai nunggu sampai dia itu benar-benar nggak tahan, dia akan muncul. Jadi gini ya, kalau pesan dari saya ya, pesan dari saya, orang ini nggak usah ditunggu ya. Mending dalam menunggu orang ini kalian memperbaiki diri dalam artian ya, menyiapkan mental kalian. Dia datang nggak datang, kalian tetap nyaman. Kalian tetap damai, kalian tetap jiwanya itu stabil ya. Jadi nggak ngaruh dia datang atau enggak. Saya yakin kalau dia datang pasti dengan proses ya, dia harus melewati proses-proses healing untuk dirinya, mengambil pelajaran untuk dirinya. Otomatis kalau dia bisa mengambil pelajaran, bisa melewati fase itu, berarti dia akan terlahir kembali sebagai pribadi yang lebih baik. Amin ya. Kalau memang orang ini segera datang ya kepada kalian, cepat datangnya ya, cepat menghubunginya, berbaikan lagi sama kalian. Gak usah dipikirkan aneh-aneh, berarti memang orang ini memang cinta sama kalian dan niat baik sama kalian. Ya, silakan kalian pertimbangkan. Nanti kalau kalau dia datang gitu-gitu lagi, ya resiko ya. Kita nggak bisa membuat seseorang itu seperti mau kita dan kita nggak bisa berharap seseorang itu punya ketetapan hati ya. Hatinya nggak molak-malik, nggak pindah-pindah, nggak berubah-berubah, nggak bisa. Kalau mau seperti itu hubungannya jangan sama manusia, sama malaikat. Ya. Karena apa? Terbolak-baliknya hati manusia terkadang bukan keinginan dia, ya. Bukan karakter dia, tapi kadang-kadang memang semesta atau Tuhan yang memang membolak-balikkan keadaan, membolak-balikkan hati, ya. Bukan kita bagaimana orang lain itu bisa tetap sama kita, bisa baik sama kita, enggak. Tapi yang penting kita baik dulu, kita tetap punya prinsip ya, kita positif, yang lainnya urusan nanti. Yang penting diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai berharap orang lain menghargai kita, baik sama kita kalau kita sendiri itu loh belum baik. Ya enggak sih? Ya, berarti fase di mana untuk yang menunggu tadi ya. Isi fase-fase seperti itu daripada hanya untuk menunggu dia,
ya mengisi diri kalian sendiri dengan hal-hal yang baik, yang positif. Belajar, ya, belajar sabar, belajar ikhlas, ya, belajar menenangkan hati, pikiran, tidak terlalu overthinking, ya kan. Untuk yang segera datang ya berarti fix lah, dia datang dengan versi terbaiknya dan memang cinta sama kalian, niat sama kalian, ya. Gak usah dipikirkan bahwa dia niatnya apa atau apa, ya. Ngapain ngotor-ngotorin pikiran dan hati, ya nggak sih? Kalau dari saya itu sih, ya, coba kita tanya dari semesta, ya. Semesta pesannya apa untuk kalian, ya? Kartu pesan untuk kalian yang masuk ke dalam hubungan ini. Kalau yang nggak masuk gimana Bunda? Ambil saja yang positif-positif saja, ya, dan manfaat untuk kalian. Kita lihat ya. Jadi ini kayaknya judulnya ya, orang yang sudah nggak tahan, ya, ingin berkomunikasi denganmu, ingin menuju dirimu, ya, ingin berbaikan denganmu, gitu ya. Kok banyak judulnya ya? Aku sendiri ya bingung ini. Judulnya apa? Ya enggak sih? Dia yang ingin segera datang dengan versi terbaiknya. Iya, api itu ya. Bagus kayaknya. Coba saya lihat pesan semesta untuk kalian semuanya. Saya cuma ambil satu. Oke, satu. Satu bener. Let your self sparkle and shine, ya. You are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. Jadi tanpa orang ini, ya, dia mau datang mau enggak, ya, tunjukkan kalian itu memang gemerlap. Nah, gemerlap, bersinar, kerlip-kerlip, cemerlang, ya, seperti ini. Tunjukkan pada dunia, ya. Jadi jangan fokus sama lihat orang ini tok ae, ya. Banyak hal, terutama untuk seperti saya bilang, fase-fase seperti ini dipergunakan untuk mengisi diri sendiri supaya apa? Ini loh, bersinar seperti ini. Ya, jangan karena hubungan bersama orang ini kalian redup. Lo rugi 2 kali, ya. Rugi 2 kali. Ya enggak sih? Mending mikirkan diri sendiri, bukan egois. Kalau dia juga mungkin sedang berproses. Ya. Setiap orang berproses dan itu urusannya masing-masing loh, walaupun itu pasangan, ya. Untuk mengambil pelajaran, menjalankan apa? Mendapatkan hidayah, mendapatkan karma, urusannya dewi-dewi. Matikan sendiri-sendiri juga, pertanggungan jawab sendiri-sendiri juga, ya. Sudahlah. Ya, yang kepo boleh kepo, tapi jangan sampai mempengaruhi terlalu dalam. Kalian juga harus memikirkan diri kalian sendiri, kebahagiaan kalian sendiri. Fase-fase nggak ada dia. Let yourself sparkle and shine. Buatlah diri kalian bersinar, bermanfaat. Lakukan hal-hal yang bermanfaat, ya. Seperti itu. Karena di sini kalian itu adalah orang-orang yang memang punya banyak hal yang bisa dieksplor. Mungkin kalian lupa mengeksplor. Eksplor itu apa ya? Menggali, ya, dan menunjukkan, ya, mempergunakan, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kalian. Itu bisa manfaat untuk diri sendiri dan orang lain, ya. Jadi dia datang cepat, lama, nggak datang, ya, atau tiba-tiba datang, ya. Sebenarnya kalau kalian sudah ada proses-proses atau kesadaran untuk renewal, ya, nggak usah lagi gelisah dan bimbang, insecurity, ya. Yang putus, ya, kalau memang terbaik, ya, memang jodohnya ya kembali. Karena urusan jodoh seperti itu kita cuma bisa berusaha saja. Sisanya tawakal, ya. Usaha, doa, sisanya tawakal karena itu urusannya Tuhan. Yang penting kita berusaha dulu. Itu sih. Kalau terlalu banyak energi hanya untuk hubungan-hubungan, ya. Sayang teman-teman. Ya. Pergunakan waktu sebaik mungkin untuk, ya, untuk memperbaiki diri, mengisi diri sendiri, ya. Toh saya lihat orang ini juga sedang ada ngecas, ya, dicas sama semesta, ya. Terus kalian hanya menunggu cas-casannya. Ya ngapain, kalian juga ngecas juga dong. Kan gitu. Oke? Jadi saya kira itu saja. Ya, bacaan kali ini semoga manfaat positif untuk kalian juga untuk saya yang bacakan.
ya. Untuk kalian yang buang-buang kuota untuk nonton saya. Sampai sini kalau kalian suka dengan bacaan saya, dengan cara saya membawakan, cara saya membacakan, jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dukung channel ini, dukung saya dengan like, share, juga komen ya. Dan untuk personal reading nggak rame-rame seperti ini, nggak campur aduk ya. Energinya orang berapa ini? Dari menit ke 49 lebih ini ya, hampir 50 menit. Kalian nonton ini sudah berapa yang nonton? Nah, itu semua energinya itu campur di sini. Kalau ingin untuk kalian sendiri, pembacaan untuk pribadi ya, private konsultasi atau apapun silakan personal reading. Caranya adalah hubungi admin saya. Admin saya namanya Kak Flori ya, Kak Flori. Nomornya ada di bawah video ini, nomornya Kak Flori, silahkan tanya ke Kak Flori. Tanyanya nggak usah macam-macam, "Mbak mau konsultasi Kak, begini," nggak usah ya, nanti malah lama balesnya. Mending kalian, eee, ketik daftar tarot ya, jadi jelas, kalau bisa huruf besar ya, kalau bisa di-bold ya, daftar tarot supaya cepat balesnya ya. Daftar tarot nanti akan dikirimkan sama Kak Flori itu, tata caranya ya, tata caranya itu dibaca dari atas sampai bawah ya, supaya paham ya. Karena kalau, yang ditanyakan ada di dalam situ, tapi kalian tidak baca, mungkin nggak akan dijawab sama Kak Flori, karena sudah dijelaskan, salahnya sendiri nggak dibaca, kan gitu ya. Jadi, pembacaan di saya semuanya berbayar dan semuanya dengan video call, nggak pakai chatting, nggak bahas apa-apa dalam chatting atau apapun nggak ada ya, voice note ya, telepon nggak ada, interaksi langsung seperti ini ya, lihat tangan saya, lihat kartunya jatuh ya, bisa ditanyakan macam-macam boleh ke saya ya, namanya juga ngobrol ya. Durasinya ada 15 menit, ada 30 menit. Silahkan kalian pilih yang mana, sekiranya kalian membutuhkan banyak waktu ya 30 ya. Kalau pertanyaan simpel-simpel, 15 menit itu sudah banyak kok, sudah lama ya. Seperti itu. Ya, semuanya pertanyaannya ada 1350 ya. Mungkin yang terbaca kalau minta durasi 15 menit mungkin hanya 2 yang terbaca ya, sesuaikan dengan durasi. Jadi pertanyaannya bebas, saya nggak membatasi pertanyaan. Atau pertanyaannya mungkin di tulisan nggak ada tapi langsung ditanyakan ke saya, monggo silahkan, nggak usah didata ya, di datanya, di formulirnya. Jadi kalau ingin mendaftar, kalau sudah membaca semuanya ya yang diberikan oleh Kak Flori, silakan, eee, kalian itu, eee, transfer sama, data itu harus bersamaan ya, supaya nggak bingung adminnya gitu ya. Jangan, datanya sudah 3 minggu yang lalu transfernya bulan depan gitu ya, jangan. Atau mungkin, transfer dulu datanya nggak datang-datang, ya nggak dikasih jadwal ya. Emang yang transfer siapa? Mau apa? Kan gitu, nggak ngisi data ya. Jadi tolong dibaca ya secara seksama supaya memahami, supaya bisa ketemu saya langsung untuk personal reading ya. Jadi itu sih teman-teman, silakan yang mau personal reading, tapi besok saya libur hari Selasa tanggal piro? Tanggal 2 ya, tanggal 2 Juli libur. Ya kalau daftarnya hari ini paling cepat besoknya ya, untuk diberikan jadwal, paling cepat. Tapi ada juga yang langsung, ada juga kalau pas saya kosong ya, Kak Flori tahu jadwal saya. Mana yang kosong, mana yang enggak, oke? Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga kalian bisa mengambil manfaat positif ya. Bacaan ini bisa menghibur lah minimal, oke? Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.